lagi bersama saya, Femi Rastika KS dari Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi untuk mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis model canvas pada Jeko Donuts and Coffee. Apa itu bisnis model canvas? Bisnis model canvas adalah sebuah alat manajemen yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memvisualisasikan, merancang, dan menganalisis bagaimana model bisnis terhadap suatu perusahaan. Dengan menggunakan bisnis model canvas, perusahaan akan memahami bagaimana untuk menciptakan, menghantarkan, menangkap nilai, serta meningkatkan model bisnisnya dari waktu ke waktu untuk mencapai sebuah kesuksesan yang lebih besar. 9 blok bisnis model canvas. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan kebutuhan perilaku dan juga karakteristik. Ada beberapa tipe segmentasi pasar, diantaranya yaitu pasar terbuka yang terbuka untuk umum, ceruk pasar untuk pasar tertentu yang spesifik dan belum terlayani, pasar tersegmentasi yaitu pengelompokan pelanggan dari berbagai segmen melalui yang memiliki kebutuhan dan masalah berbeda-beda, diversifikasi pasar yaitu yang tidak berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan pelanggan, dan multipasar yaitu yang memiliki hubungan satu sama lain dan saling berkaitan. Blok kedua yaitu value proposition, yaitu value proposition adalah nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan melalui produk atau jasa yang ditawarkannya. Nilai tambah ini dapat berupa pemecahan sebuah masalah atau pemenuhan kebutuhan daripada pelanggan tersebut. Blok ketiga yaitu channel. Channel adalah saluran yang dapat digunakan perusahaan sebagai alat komunikasi bersama dengan pelanggan, termasuk distribusi dan juga jaringan antara penjual atau sales. Perusahaan dapat memilih own media atau juga partner media. Own media, perusahaan bisa memilih margin yang lebih tinggi namun memerlukan biaya yang besar. Namun, ada juga partner media yang dapat dipilih perusahaan untuk mengembangkan dan menggunakan keunggulan partner, namun margin yang diterima menjadi lebih rendah. Ada beberapa fase di dalam channels, mulai dari mengenalkan perusahaan kepada pelanggan, fase penjajakan antara pelanggan dan juga perusahaan, fase pembelian antara pembelian produk yang dilakukan oleh pelanggan kepada perusahaan, pembuktian value proposition, dan yang terakhir yaitu fase purna jual yang menentukan keberlangsungan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga pelanggan. Blok keempat yaitu customer relationship. Customer relationship adalah keinginan perusahaan untuk berhubungan jangka panjang dengan para pelanggan dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang di antara perusahaan dan juga pelanggan. Kategori daripada customer relationship dapat dipadukan dengan customer segment, yaitu ada personal assistant atau interaksi individu, pelanggan, dan wakil perusahaan. Dedicated personal assistant atau hubungan yang lebih mendalam, pelanggan sebagai pribadi khusus. Self-service yaitu interaksi perusahaan dengan pelanggan secara langsung, namun dengan penyediaan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Autonomous service atau perusahaan bisa menciptakan layanan yang diproses secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Communities atau perusahaan bisa menciptakan sebuah komunitas untuk mendekatkan pelanggan dan memfasilitasi pelanggan di dalam anggota komunitas. Dan yang terakhir, co-creation, yaitu perusahaan bisa menciptakan nilai bagi pelanggan untuk menciptakan nilai-nilai juga untuk perusahaan.
Blok kelima yaitu revenue streams, yaitu sebuah pendapatan yang dapat diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar. Perusahaan akan memikirkan nilai tambah yang dapat digunakan oleh pelanggan yang mau membayar. Ada beberapa cara yang dapat digunakan revenue streams, yaitu dari penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa atau leasing, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan juga donasi. Blok yang keenam yaitu key resource. Key resource adalah sumber daya utama yang menjadi kebutuhan utama perusahaan untuk menjalankan model bisnis. Sumber utama ini diantaranya yaitu fasilitas, intelektual manusia, finansial, teknologi, dan juga saluran distribusi. Blok ketujuh yaitu key activities. Key activities adalah kegiatan-kegiatan utama perusahaan yang perlu dilakukan dan dikembangkan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Key activities ini dapat dikategorikan menjadi operasi produksi yang bertujuan untuk mendesain, membuat, dan mengantarkan produk dalam jumlah tertentu dan atau kualitas tertentu. Operasi jasa yaitu bertujuan untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi kepada pelanggan melalui jasa secara individu. Ketiga yaitu platform atau jaringan, di mana aktivitas ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan platform atau jaringan, termasuk pengembangan hardware dan software, serta penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Blok ke-8 yaitu key partnership, yaitu yang menjadi mitra utama bisnis perusahaan yang membantu model bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan akan menjalin kerjasama yang optimal untuk model bisnis, mengurangi risiko, dan juga memperoleh sumber daya dari kegiatan-kegiatan tertentu. Beberapa tipe partnership yaitu aliansi strategis, yaitu antara perusahaan bukan pesaing, co-opetition atau kemitraan strategis antar pesaing, usaha patungan untuk membangun sebuah bisnis baru, dan juga hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan dapat berjalan dengan lancar. Blok ke-9 yaitu cost structures. Cost structures adalah komponen-komponen biaya yang digunakan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Model bisnis ini yaitu cost driven yang berfokus pada minimisasi biaya dan pembuatan struktur biaya yang paling murah, dan value driven yang berfokus pada pembentukan nilai tambah dan kurang lebih peduli dengan biaya implikasi. Cost struktur berupa biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi, dan juga volume aktivitas untuk menurunkan biaya perusahaan. Jeko Donuts and Coffee adalah perusahaan multinasional yang didirikan Johnny Andrean pada tahun 2005 dan menjadi salah satu brand donat terpopuler di Indonesia yang tidak hanya menjual donat tetapi juga mengembangkan produk-produk seperti kopi, makanan ringan, dan lainnya dengan brand coffee, J-Club, J-Pops, dan juga J-Cool. Penerapan teori bisnis model canvas pada Jeko Donuts and Coffee, yaitu yang pertama, customer segment. Jeko Donuts and Coffee menargetkan pelanggan yang memiliki minat terhadap donat dan kopi berkualitas tinggi serta mencari tempat yang nyaman untuk menikmatinya. Targetnya yaitu kelompok usia 18-45 tahun, yaitu pelanggan muda hingga dewasa yang memiliki minat terhadap donat dan kopi. Kelas menengah yaitu pelanggan dengan kelas menengah yang memiliki daya beli yang cukup untuk membeli donat dan kopi, mencari donat berkualitas tinggi dan juga kopi berkualitas tinggi yang nyaman untuk bersantai, bekerja, dan juga bertemu dengan keluarga atau teman. Blok kedua yaitu value proposition yang ditawarkan oleh Jeko Donuts and Coffee, yaitu pengalaman unik menikmati donat dan juga kopi di tempat yang nyaman dan menyenangkan dengan berkualitas tinggi serta merek sederhana yang mudah diingat dan unik.
Blok ketiga yaitu Channels Jeko and Coffee memiliki jaringan toko yang luas untuk mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan toko di dekat mereka dan menikmati donat dan kopi yang lezat. Juga untuk meningkatkan visibilitas merek, meningkatkan kesadaran pelanggan, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan dengan memperkuat posisinya sebagai merek donat dan kopi yang terpopuler di Indonesia. Blok keempat yaitu Customer Relationship. Jeko Donuts and Coffee membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan menganggap pelanggan sebagai mitra bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan mereka dan membangun hubungan yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Blok kelima yaitu Revenue Streams. Jeko Donuts and Coffee mendapatkan pendapatan utama dari penjualan donat. Donat adalah produk utama yang merupakan sumber pendapatan utama besar bagi perusahaan. Selain pendapatan utama dari penjualan donat, Jeko and Coffee juga menjual produk lainnya yaitu seperti penjualan kopi sebagai pelengkap donat, penjualan makanan ringan seperti pastry dan cake, penjualan melalui online store untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, dan juga penjualan melalui delivery service untuk memudahkan pelanggan memesan produknya. Blok ke-6 yaitu Key Resource. Dengan memiliki sumber daya yang tepat, Jeko Donuts and Coffee dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan juga kepuasan pelanggan melalui sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman pada sumber daya fisik dan juga yang modern dan efisien, serta menjalin kemitraan yang strategis untuk membantu mencapai tujuannya meningkatkan posisinya sebagai merek donat dan kopi yang populer. Jeko Donuts and Coffee juga mengambil konsep dapur terbuka dengan gaya modern, yaitu memungkinkan untuk membuat roti langsung dari tempat, sehingga proses pembuatan roti dapat dilihat secara langsung oleh para pelanggan dan juga roti dapat diterima yang selalu dalam keadaan fresh. Blok ke-7 yaitu Key Activities. Key Activities Jeko Donuts and Coffee dengan mengenalkan dan inovasi produk donat baru secara teratur, memastikan kualitas produk dengan kualitas tinggi yang melalui kontrol tingkat tinggi dan ketat, serta juga menambahkan topping dan dekorasi pada donat. Blok ke-8 yaitu Key Partnership Jeko Donuts and Coffee. Terdiri dari pemasok, tepung remix, margarin, coklat import, dan juga lain-lainnya. Blok ke-9 yaitu Cost Structures. Dengan memahami struktur biaya, Jeko Donuts and Coffee dapat mengoptimalkan biaya produksi dan juga operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan juga layanan untuk kepuasan pelanggan. Cost struktur Jeko Donuts and Coffee adalah biaya bahan baku yang terdiri dari tepung premix, margarin, dan juga bahan baku donat lainnya, serta produk lainnya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, yaitu gaji untuk staf toko, tim penjamin kualitas, dan juga manajemen yang mengelola toko tersebut. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional, yaitu pemeliharaan toko, peralatan, dan juga biaya pemasaran untuk mempromosikan produk-produk dan meningkatkan kesadaran merek, termasuk biaya iklan, promosi, dan juga lain-lain. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.